Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirlan Fauji, NIM 050. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, manfaat, serta prinsip dari procurement. Yang pertama ada definisi. Menurut Indra Bastian, pengadaan barang dan jasa adalah perolehan barang dan jasa serta pekerjaan untuk perusahaan dengan cara dan waktu tertentu, yang mana menghasilkan nilai terbaik bagi perusahaan. Lalu selanjutnya ada menurut Marbun. Marbun menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan, yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis serta sistematis. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari procurement. Manfaat yang pertama ada hemat waktu dan biaya. Yang kedua ada mempercepat aktivitas. Lalu selanjutnya ada disiplin, aman, serta terpercaya. Dengan cara yang pertama memastikan proses pengadaan barang dan jasa. Lalu ada membuat strategi untuk tujuan perusahaan. Selanjutnya ada memilih vendor dengan kriteria tertentu serta mengawasi aktivitas vendor tersebut. Nah, selanjutnya ada mengawasi pertumbuhan bisnis perusahaan. Dan yang terakhir ada mempersiapkan proses bekerja sama. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dari procurement. Prinsip yang pertama ada efisiensi. Efisiensi yaitu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia diperoleh barang dan jasa dalam jumlah, kualitas, serta diperoleh dalam waktu yang optimal. Selanjutnya ada efektif. Nah, efektif ini dimaksudkan dengan setiap sumber daya yang diperoleh barang dan jasa yang mempunyai nilai manfaat tinggi. Lalu selanjutnya ada persaingan sehat. Nah, untuk persaingan sehat ini yang mana setiap persaingan perusahaan dilandasi dengan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku. Nah, selanjutnya ada terbuka. Terbuka ini dimaksudkan dengan memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan. Selanjutnya ada transparansi, pemberian informasi yang lengkap tentang aturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat. Selanjutnya ada tidak diskriminatif. Untuk ini diartikan dengan memberlakukan yang sama kepada semua calon penyedia jasa atau barang dan jasa yang mau mengikuti pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya ada akuntabilitas. Nah, ini yang terakhir bisa dimaksudkan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan peraturan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niko Chandra, NIM 052. Di sini saya akan menjelaskan tujuan procurement dan metode procurement. Tujuan procurement berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 4, yaitu ada 9. Yang pertama, menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Yang kedua, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang kelima, mendukung pelaksanaan, penelitian, dan pemanfaatan. Yang keenam, pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. Ketujuh, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Yang kedelapan, mendorong pemerataan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu mendorong pengadaan berkelanjutan. Lalu yang selanjutnya yaitu metode procurement. Lalu yang selanjutnya yaitu metode procurement. Menurut Turban pada tahun 2010, setiap perusahaan menggunakan metode yang berbeda dalam memperoleh produk dan jasa, tergantung apa dan di mana mereka membeli, kuantitas yang diperlukan, berapa jumlah uang yang terpakai, dan sebagainya. Yang pertama, membeli dari manufaktur, penjual grosir, atau pengecer, dan adanya negosiasi. Yang kedua,
membeli melalui mall industri. Yang ketiga, mengadakan penawaran tender dari sistem di mana pemasok bersaing dengan yang lainnya. Yang keempat, membeli dari situs pelelangan di mana organisasi berpartisipasi sebagai salah satu pembeli. Yang kelima, yaitu berkolaborasi dengan pemasok untuk berbagi informasi tentang penjualan dan persediaan sehingga dapat mengurangi persediaan, stock out, dan mempertinggi ketepatan pengiriman. Perkenalkan, nama saya Kanedi Yumantin dengan NIM 053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab dari procurement. Menurut Mizanul Akhlaq pada tahun 2011, tugas dari bagian pengadaan barang adalah menyediakan barang dan maupun jasa dengan harga yang murah, berkualitas, dan juga terkirim tepat waktu. Tugas-tugas bagian pengadaan barang tidak terbatas hanya pada kegiatan rutin pembelian. Di sini ada tugas-tugas bagian pengadaan barang maupun juga jasa sebagai berikut. Yang pertama, di sini adalah merancang hubungan yang tepat dengan supplier. Jadi, hubungan dengan supplier ini bisa bersifat kemitraan jangka panjang ataupun maupun hubungan transaksional jangka pendek. Lalu yang kedua, di sini ada memilih supplier. Supplier yang berpotensi untuk menjalin hubungan jangka panjang, proses pemilihan ini bisa melibatkan evaluasi awal, mengundang mereka untuk presentasi, kunjungan lapangan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, di sini ada memilih dan mengimplementasikan teknologi yang cocok. Saat ini banyak perusahaan yang menggunakan electronic procurement atau e-procurement, yaitu adalah aplikasi internet untuk kegiatan pengadaan. Lalu selanjutnya yang keempat, di sini ada memelihara data item yang dibutuhkan dan data supplier. Beberapa data supplier yang penting untuk dimiliki adalah nama dan juga alamat masing-masing dari supplier. Item apa yang mereka pasok, harga per unitnya, pengiriman, kinerja masa lalu, dan juga serta kualifikasi supplier termasuk juga kualifikasi seperti ISO. Lalu selanjutnya yang kelima, di sini ada melakukan proses pembelian. Proses pembelian ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya, pembelian rutin dan juga pembelian dengan melalui tender ataupun lelang. Lalu yang terakhir di sini adalah mengevaluasi kinerja supplier. Jadi hasil penilaian ini digunakan sebagai masukan bagi supplier untuk meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat dari procurement. Menurut Sutedi pada tahun 2012 menyatakan bahwa agar hakikat atau esensi pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kedua pihak, baik pihak pengguna maupun pihak penyedia, haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode, dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku. Berdasarkan uraian dari pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa filosofi pengadaan barang dan jasa adalah upaya untuk mengadakan barang dan jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan juga sistematis, mengikuti norma dan etika yang berlaku, dan berdasarkan metode proses pengadaan yang baku. Nama saya Anissa Septian Lianti dengan NIM akhir 058. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap pengadaan. Tahap-tahap pengadaan ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua ada tahap pencarian supplier, yang ketiga ada tahap pengiriman dan penerimaan barang, dan yang keempat tahap pengecekan dan pembayaran. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap awal dari pengadaan ini adalah dengan melakukan perencanaan. Di awal, pihak purchasing akan melakukan pengajuan proposal untuk pembelian bahan baku untuk proses produksi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah harga, waktu, dan anggaran yang akan dianggarkan. Lalu, yang kedua ada tahap pencarian supplier. Setelah proposal yang diajukan disetujui, tahap selanjutnya adalah tahap pencarian supplier. Pencarian supplier ini menjadi langkah pertama yang sangat penting karena tanpa supplier yang bagus, kita tidak akan mendapatkan bahan baku yang baik dan harga yang sesuai. Lalu yang ketiga ada tahap pengiriman dan penerimaan. Supplier akan mengirimkan barang sesuai dengan permintaan dan menyertakan dokumen pengiriman.
Setelah barang tersebut sampai, pihak gudang akan melakukan pengecekan terhadap barang tersebut. Apabila terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian dengan apa yang kita minta, barang tersebut bisa ditolak dan dikirimkan kembali ke supplier untuk diganti. Lalu yang keempat ada tahap pengecekan dan pembayaran. Sebelum melakukan pembayaran, perusahaan akan melakukan pengecekan terhadap jumlah dan harga untuk memastikan apakah yang tertera di PO sesuai dengan apa yang dikirimkan oleh supplier. Jika hasilnya cocok, pembayaran pun akan dilakukan. Lalu selanjutnya ada pengawasan pengadaan barang dan jasa. Pengawasan pengadaan barang dan jasa menurut Stedi pada tahun 2012 adalah pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan yang sesuai dengan rencana, prinsip dasar pengadaan, prosedur, dan aturan yang berlaku. Lalu, menurut Amiruddin pada tahun 2012 ada beberapa jenis pengawasan, yaitu yang pertama, pengawasan intern dan extern. Pengawasan intern dan extern ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan organisasi tersebut. Lalu yang kedua ada pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif dan represif ini adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Lalu yang ketiga ada pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif dan pasif ini adalah pengawasan yang dilakukan sebagai bentuk pengawasan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Lalu yang terakhir ada pengawasan berdasarkan kebenaran formil dan pengawasan berdasarkan kebenaran material. Pengawasan berdasarkan kebenaran formil adalah pengawasan yang dilakukan terhadap setiap pengeluaran, apakah pengeluaran tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan kebenarannya didukung oleh bukti-bukti yang ada. Sedangkan pengawasan berdasarkan kebenaran material adalah pengawasan terhadap setiap pengeluaran, apakah telah sesuai dengan tujuan dikeluarkannya anggaran dan telah sesuai dengan prinsip ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Ariandi dengan NIM 054. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi e-procurement, manfaat e-procurement, dan tujuan e-procurement. Definisi e-procurement menurut 3 para ahli. Yang pertama, menurut Yoyo Sukarto tahun 2008 halaman 10 mengidentifikasikan e-procurement sebagai pengadopsian sistem berbasis internet dalam proses pembelian. Yang kedua, menurut Willem tahun 2012 halaman 80, e-procurement merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik, jaringan internet atau intranet, atau Electronic Data Interchange atau EDI. Menurut Stedi tahun 2012 halaman 254, yaitu e-procurement sebagai sebuah website yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis internet. Selanjutnya, manfaat e-procurement. Ada 3 manfaat e-procurement. Yang pertama, pemanfaatan e-procurement menunjukkan bahwa teknologi dapat berkontribusi membenahi berbagai persoalan terkait pengadaan barang atau jasa pemerintah yang sulit dicapai. Yang kedua, e-procurement memberikan rasa aman dan nyaman. Ketiga, e-procurement mengajak pihak yang terlibat untuk lebih mengenal dan mengerti teknologi informasi. Terakhir, tujuan e-procurement. Tujuan diadakannya e-procurement menurut Sutedi tahun 2012 halaman 258 adalah untuk memudahkan sourcing, proses pengadaan dan pembayaran, memberikan komunikasi online antara buyer dan vendor, mengurangi biaya proses dan administrasi pengadaan, menghemat biaya dan mempercepat proses. Sekian dari saya, terima kasih.